Assalamualaikum teman-teman, masih di Bulan, tempatnya belajar manajemen dan pendidikan. Nah, kali ini saya akan share informasi terkait dengan undang-undang kearsipan. Namun buat kalian yang belum like dan subscribe, disilahkan sekarang juga tekan tombolnya dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari Bulan. Nah teman-teman, undang-undang kearsipan itu tertuang dalam Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat dengan ANRI. Nah, ANRI ini merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Nah, kemudian teman-teman, undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 di tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, ini tentu saja dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut ini adalah tugas dari ANRI sebagai memori kolektif bangsa. Nah, selain itu juga ANRI berperan sebagai pembina kearsipan nasional sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Nah, teman-teman, melalui arsip ini akhirnya tergambar juga tentang perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Nah, memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah bangsa tentunya. Nah, kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sekaligus sebagai warisan bangsa. Kemudian tentunya juga dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya. Nah, teman-teman, kalau untuk kedudukan ANRI ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di ibu kota negara, tentunya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Nah, untuk fungsi yang pertama adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang arsip, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. Dan yang terakhir, fungsi ANRI adalah penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, tata usaha, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk kewenangan, nah ANRI ini memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan. Berikutnya penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro. Berikutnya juga penetapan sistem informasi di bidang kearsipan. Kemudian ada juga kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan serta penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip. Ini informasi terkait dengan rencana strategis dari ANRI. Nah, ini sebenarnya diawali dari tahun 1892 sampai 1942. Ketika itu lembaga kearsipan ini dinamai dengan istilah Landership. Ini adalah pada masa pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1942 sampai 1945, lembaga tersebut kemudian berubah nama menjadi Kobun Shokan karena ini sesuai dengan masa pendudukan Jepang ketika itu. Nah, kemudian mulai di tahun 1945 dan 47 kemudian didirikan sebuah lembaga, itu disebut dengan Arsip Negeri. Nah, secara yuridis keberadaan lembaga kearsipan Indonesia itu dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun tidak dipungkiri bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa kolonial Belanda atau Landership tadi, dan tentunya produk-produk kearsipannya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan Landership
kemudian diambil alih oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang kemudian diberi nama Arsip Negeri. Nah, keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1947 dan kemudian pada tahun 1947 sampai 1949 kemudian terjadi kembali agresi militer, berhasil kembali diduduki oleh Belanda, sehingga di tahun-tahun tersebut Arsip Negeri tersebut kembali berubah nama menjadi Landership kembali seperti semula. Namun berkembangnya waktu, berakhirnya masa pendudukan Belanda dengan diakuinya kedaulatan pemerintah Republik Indonesia ketika itu di tahun 1949, kemudian di tahun 1950 sampai 1559 Landership tadi kemudian berubah kembali namanya menjadi Arsip Negara. Nah, kemudian seluruh dokumentasi penyelenggaraan negara kemudian didokumentasikan di Arsip Negara. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara karena untuk pertama kalinya istilah kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nah, nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959. Nah, kemudian di tahun 1959 sampai 1967 lembaga tersebut berubah nama menjadi Arsip Nasional. Perubahan kelembagaan Arsip Nasional itu tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1961, nah, tugas dan fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan. Nah, ini diatur dalam Peraturan Presiden 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru atau arsip dinamis. Nah, baiklah teman-teman, demikian tadi informasi terkait dengan Undang-Undang Kearsipan. Bagaimana kemudian rencana strategis dari lembaga ini diawali jauh bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang lembaga kearsipan dikenal dengan istilah Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat dengan istilah ANRI. Nah, tentu saja saya berharap kalian dapat memahaminya. Namun bagi yang belum, kalian bisa saja meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dan akan saya jawab. Nah, baik teman-teman, bagi yang belum like dan subscribe, disilahkan untuk tekan tombolnya sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari bulan. Dan buat teman-teman yang ngerasa juga video barusan memberi manfaat buat kalian, maka disilahkan juga untuk di-share. Demikian saja dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.